Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan menggunakan aplikasi ABX, aplikasi untuk uji kompetensi secara online. Pastikan kalian sudah menginstal aplikasi tersebut dari link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jika sudah menginstal, silahkan ditekan untuk menjalankannya. Selanjutnya silahkan login menggunakan password yang sudah diberikan oleh admin atau Bapak Ibu Guru. Dalam video ini diberikan contoh untuk login menggunakan password. Kemudian klik tombol login, maka akan dibawa ke menu. Perlu diketahui dalam aplikasi ini memiliki beberapa fitur, antara lain ketika siswa yang login adalah siswa kelas 7 dan kelas 8, maka daftar urutan menu akan ditampilkan. Di sini ada menu kenaikan kelas. Namun jika yang login adalah siswa kelas 9, menu kenaikan kelas ini tidak muncul, melainkan akan diganti dengan menu pengumuman kelulusan. Di sini ada deretan menu yang terdiri dari about, mulai uji kompetensi, daftar hadir, daftar susulan, kenaikan kelas, dan informasi. Masing-masing dapat diklik untuk melihat isi di dalamnya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, perlu diinformasikan juga bahwa aplikasi ini ketika sudah mulai tampil di halaman uji kompetensi, maka siswa tidak bisa melakukan screenshot maupun screen recorder. Yang kedua, siswa tidak bisa melakukan split screen atau membagi layar menjadi dua. Kemudian berikutnya adalah apabila siswa membuka aplikasi lain sebanyak 2 kali, maka akan muncul peringatan bahwa Anda punya kesempatan 2 kali membuka aplikasi lain. Selebihnya, ketika membuka aplikasi lain yang ketiga, maka akan di-close atau akan di-reset jawaban dari soal-soal yang sudah pernah dikerjakan, sehingga semua soal yang sudah dikerjakan akan hilang dan diarahkan kepada halaman peringatan yang isinya adalah menyampaikan bahwa siswa tersebut telah membuka aplikasi lebih dari 3 kali. Untuk kembali ke halaman menu, maka harus menggunakan password khusus yang diberikan oleh pengawas ruang. Menu about isinya adalah informasi tentang isi aplikasi ini, antara lain tersedia timer yang berfungsi untuk mengingatkan sisa waktu yang masih bisa digunakan untuk mengerjakan soal. Kemudian tadi sudah disampaikan ada peringatan juga jika membuka aplikasi lain dan tidak bisa melakukan tangkapan layar dan seterusnya. Berikutnya adalah mulai uji kompetensi. Silahkan masukkan token tes yang diberikan oleh pengawas ruang. Dalam video ini dicontohkan misalnya untuk masuk ke halaman soal menggunakan token latihan. Setelah token dimasukkan, maka akan dibawa ke halaman daftar mata pelajaran. Silahkan dipilih mata pelajaran yang muncul sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian ada konfirmasi apakah sudah yakin dengan pilihan mapel itu.
Jika tidak yakin dengan pilihannya, bisa ditekan tombol batal. Jika sudah yakin benar, pilih lanjutkan. Maka akan ditampilkan halaman petunjuk atau tata tertib umum. Silahkan dibaca tata tertibnya, difahami seluruhnya. Jika kurang paham, silahkan ditanyakan kepada pengawas ruangan dengan cara menunjukkan jari supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Jika sudah difahami, di bagian bawah ada tombol lanjut, silahkan ditekan. Maka akan dibawa ke halaman yang isinya adalah siswa membuat pernyataan bahwa hari itu akan mengikuti mata pelajaran tertentu dan akan melakukan ujian dengan sungguh-sungguh sesuai tata tertib. Kemudian ditandatangani, maka akan ditampilkan halaman soal. Disinilah para siswa bisa mengerjakan soal-soal yang muncul. Di bagian kiri atas ada sisa waktu yang masih bisa digunakan untuk mengerjakan dan berjalan secara mundur. Perlu diketahui bahwa apabila waktu sudah menunjukkan 0 menit 0 detik, maka aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan untuk mengerjakan maupun mengirimkan jawaban. Sehingga apabila waktu sudah habis dan siswa belum sempat mengirimkan jawaban, maka dianggap siswa tersebut tidak mengikuti ujian atau nilainya 0. Oleh karena itu, upayakan sebelum waktu habis sudah mengirimkan jawaban. Kemudian untuk mengerjakan, bisa langsung dikerjakan menggunakan tombol berikutnya di bagian bawah. Namun bisa juga untuk login dulu ke Google. Tujuannya adalah apabila login, maka kalau suatu saat terjadi gangguan internet, kemudian halamannya hilang, maka jawaban tersebut tidak ikut hilang. Tetapi apabila tidak login, kemudian putus jaringan internet, maka semua jawaban akan hilang. Disarankan login terlebih dahulu. Karena tadi sudah pernah login, di sini ada pertanyaan lanjutkan draft saat ini. Bla 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 bla, saya memilih lanjutkan. Inilah fungsinya jika pernah login, maka akan terekam jawaban sebelumnya. Di sini sudah muncul email yang ada di bagian bawah. Nah, ini waktu sudah habis. Oleh karena itu muncul peringatan bahwa waktu habis dan tadi belum sempat mengirimkan jawaban, sehingga dianggap oleh sistem belum mengikuti ujian. Ketika diklik tombol OK, maka akan balik ke halaman menu sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengirimkan jawaban. Kemudian akan dicoba ulang bagaimanakah seandainya pada saat mengerjakan itu mencoba membuka aplikasi lain. Anggap saja ini sudah mengerjakan. Login lagi ke Google. Kemudian ini yang pernah saya kerjakan masih tersimpan, jadi tidak hilang walaupun sudah di close berkali-kali. Fungsi dari ketika kita login ke Google, maka jawaban sebelumnya masih tersimpan. Kelebihannya seperti itu apabila mengerjakannya dengan cara login. Sekarang waktu masih 1 menit 30 detik,
akan saya coba membuka aplikasi lain. Ketika dibuka backspace, maka akan muncul apakah yakin keluar. Jadi jangan membuka backspace. Kalau klik OK, maka tidak jadi ngerjakan, kembali ke halaman menu. Kemudian saya coba membuka aplikasi lain, misalnya ini setelan, kemudian kembali ke aplikasi ujian lagi, maka muncul peringatan, Anda memiliki toleransi 2 kali keluar dari aplikasi ini. Selanjutnya seluruh jawaban akan dihapus. Pilih saya paham. Setelah itu saya coba lagi membuka aplikasi lain, kembali lagi, maka ada peringatan yang kedua, klik saya paham. Saya buka lagi 1 kali lagi aplikasi lain, maka langsung dapat peringatan keras, maaf, Anda tidak dapat melanjutkan uji kompetensi karena terdeteksi membuka aplikasi lain pada saat kegiatan berlangsung. Silahkan menghubungi pengawas ruang. Maka tunjukkan ini pada pengawas ruang bahwa kalian minta token khusus untuk keluar. Jadi tokennya ini bukan token untuk mengerjakan soal, bukan token untuk login. Jadi ada token khusus. Kalau sudah dapat token dari pengawas, kemudian klik kirim, maka kamu akan bisa kembali ke halaman menu. Itu bagaimana cara mengerjakan soal. Usahakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, ikuti tata tertib yang berlaku. Setelah berhasil mengirimkan jawaban, maka siswa akan terekap pada daftar hadir. Pilihlah kelas sesuai dengan kondisi kelasmu masing-masing. Ini misalnya kelas 7, karena di sini belum ada yang mengerjakan, masih kosong. Jika kamu sudah merasa mengirimkan jawaban, tunggu 5 menit, buka halaman ini. Jika nama kamu belum muncul, silakan tekan tombol refresh. Jika belum muncul lagi, maka tunggu lagi 5 menit, karena setiap 5 menit akan diupdate datanya. Ini contohnya adalah siswa kelas 9 yang sudah mengerjakan. Apabila muncul tanda OK, berarti sudah berhasil mengirim jawaban. Bagi yang belum berhasil, maka akan muncul tanda strip, ya, strip seperti ini. Oke, kembali lagi. Daftar susulan adalah daftar siswa yang tidak masuk pada saat ujian dilaksanakan, atau dia masuk tetapi waktunya habis, dia belum mengirimkan jawaban, maka akan terekap sebagai siswa yang tidak mengikuti ujian. Silakan nanti dicek. Jika daftar nama kamu muncul di sini, berarti tidak mengikuti ujian, atau mengikuti ujian tetapi terlambat mengirimkan jawaban. Berikutnya adalah menu kenaikan kelas. Di menu ini nanti akan bisa digunakan apabila sudah saatnya ada pengumuman. Nah, nanti akan diberikan password khusus untuk membuka pengumuman kenaikan kelas. Ini misalnya saya ambil contoh. Ketika dibuka pengumuman, nanti akan ada muncul nomor pengumuman, nama siswa, rombelnya kelas apa. Kemudian di sini dinyatakan naik kelas atau tidak naik kelas. Itu di halaman pengumuman. Oke, sekarang dicoba untuk yang bagaimana kalau kelas 9. Kelas 9 nanti di sini bukan kenaikan kelas tapi pengumuman kelulusan. Dicoba login menggunakan akunnya kelas 9. Yang lain sama, khusus yang di bagian menu warna hijau ini, tadi kelas 7 dan kelas 8 adalah kenaikan kelas. Sekarang yang kelas 9 adalah kelulusan. Jika diklik, ditekan,
maka di sini muncul untuk memasukkan password agar mengetahui kelulusannya seperti apa. Saya ambil contoh. Ini adalah halaman pengumuman kelulusan. Akan muncul nomor pengumuman, kemudian nama siswa, rombelnya apa, dinyatakan apakah sudah lulus atau tidak lulus. Ini nanti bisa diakses apabila pengumuman kelulusan sudah tiba saatnya. Oke, ini adalah fitur-fitur di dalam aplikasi AB Exam yang digunakan untuk melaksanakan ujian secara online. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.